Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Omah Sinau. Kali ini kita akan belajar tentang indera pendengar telinga manusia. Sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian dari telinga. Pada umumnya, bagian-bagian telinga ini dibagi tiga, yaitu telinga luar, kemudian telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar, kemudian lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi, kemudian ada saluran telinga yang berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran, kemudian saluran eustosius yang berfungsi menyeimbangkan tekanan udara, dan yang terakhir tulang pendengaran, terdiri atas tulang martil, tulang incus, tulang sanggurdi yang berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan selanjutnya, telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh, kemudian tingkap oval yang berfungsi menerima bunyi dari gendang telinga, dan tingkap bundar yang berfungsi meneruskan gelombang bunyi ke rumah siput. Yang terakhir, rumah siput atau koklea yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari telinga? Nah, selanjutnya simaklah video berikut ini agar kalian dapat mengetahui proses mendengar beserta cara kerjanya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Pada umumnya, proses terjadinya bunyi yaitu gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian disalurkan oleh saluran telinga, kemudian gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga dan menggetarkan tulang tengah, kemudian diteruskan ke telinga dalam. Nah, getaran di rumah siput merangsang sel-sel rambut yang menghasilkan impuls dan kemudian diteruskan ke otak oleh syaraf pendengaran. Bagaimana? Cukup rumit bukan proses mendengar pada manusia? Ya,
Sungguh indah ciptaan Tuhan ini. Nah, untuk menjaga ciptaan Tuhan ini, maka kita harus selalu membersihkan telinga dengan teratur. Membersihkan telinga dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. Oke, selanjutnya terima kasih dan selamat belajar.